Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi hebat, cerdas, berkarakter? Tetap sehat dengan selalu menjaga protokol kesehatan, karena kesehatanmu adalah keselamatan kita semua. Oke, kali ini bersama saya Ibu Eni Suryani akan belajar materi TIK dengan tema perangkat keras utama akses internet. Materi yang akan kita pelajari adalah komputer, modem, online. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah siswa-siswi mendapatkan materi tentang perangkat keras utama akses internet, diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan perangkat keras utama akses internet. 2. Menjelaskan fungsi perangkat keras untuk mengakses internet. 3. Siswa dapat mengenal spesifikasi komputer yang bisa digunakan untuk mengakses internet. 4. Siswa dapat mengkoneksikan atau menyambungkan perangkat keras untuk akses internet. Perangkat keras utama akses internet. Apa itu perangkat keras utama akses internet? Ya, perangkat keras utama akses internet adalah suatu perangkat yang wajib atau mutlak diperlukan untuk mengakses suatu internet. Perangkat yang diperlukan untuk akses internet apa saja? Ya, ada komputer, modem, online, kemudian ISP. Nah, dengan demikian baru kita dapat menikmati akses internet. Kita bahas satu persatu. Komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, maka semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya, spesifikasi komputer. Yang pertama, prosesor. 2. RAM, 3. HDD, 4. VGA card. Prosesor. Prosesor berfungsi memproses semua data dan perintah yang ada di dalam komputer. Komputer minimal yang bisa digunakan untuk mengakses internet minimal Pentium 3 dengan prosesor 500 MHz RAM atau Random Access Memory. RAM atau yang biasa kita kenal dengan istilah memori. RAM ini dapat membaca, menyimpan, menulis data atau program. RAM yang dapat digunakan untuk mengakses internet minimal berkapasitas 16 MB. Semakin tinggi suatu memori, maka semakin banyak data yang dapat ditampung oleh komputer. Data pada RAM bersifat volatil, yang artinya data akan hilang apabila komputer dimatikan atau terjadi pemadaman listrik. Sifat dari memori ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, temporer, yang kedua, random. Temporer artinya data yang terdapat di dalam komputer akan hilang apabila komputer dimatikan. Kemudian random artinya dalam membaca data dilakukan secara acak. HDD. HDD merupakan tempat menyimpan program atau data yang ada di dalam komputer. HDD yang digunakan minimal berkapasitas 2 GB. Kapasitas HDD yang besar akan sangat mempengaruhi banyaknya software yang akan tersimpan. Berikutnya, VGA card. Berfungsi untuk mengubah data yang akan ditampilkan dalam layar monitor. Spesifikasi VGA card untuk mengakses internet minimal berkapasitas 4 MB. Modem. Modem merupakan sebuah hardware yang berfungsi sebagai penterjemah atau pengubah sinyal digital menjadi sinyal analog.
dan juga sebaliknya. Modem yang sering dipakai untuk mengakses internet terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, modem dial-up. Yang kedua, modem kabel. Spesifikasi modem yang dipakai untuk akses internet minimal berkecepatan 56 KB per second. Modem dial-up digunakan untuk menghubungkan secara langsung ke PC atau personal komputer dengan saluran telepon tanpa harus mendaftar ke ISP terlebih dahulu. Contoh dari ISP, Telkomnet Instan. Modem dial-up terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, modem internal. Yang kedua, modem eksternal. Modem internal adalah modem yang dipasang secara langsung di bagian dalam komputer. Biasanya sudah disediakan pada motherboard. Berikutnya, modem eksternal adalah modem yang berhubungan langsung dengan komputer yang letaknya berada di bagian luar komputer. Biasanya ini berbentuk USB terletak di bagian CPU bagian belakang. Modem kabel. Modem kabel adalah hardware yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 MB per second downstream atau kecepatan download ke pengguna, dan 2,5 MB per second upstream, kecepatan upload dari pengguna. Berikutnya, modem ADSL. Modem ADSL adalah salah satu bentuk dari teknologi DSL. Ciri khas dari ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, yaitu bahwa data yang ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. Gunanya untuk memecah sinyal telepon menjadi dua bagian, yaitu untuk suara dan data. Pengguna modem ADSL harus mendaftar pada salah satu ISP terlebih dahulu. Contohnya Telkom CD. Saluran telepon. Jaringan telepon merupakan salah satu prasyarat untuk terhubung ke internet, karena jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem. Proses pada saat modem terhubung dengan telepon dan kita mulai hubungan dengan ISP. Selain menggunakan saluran telepon, untuk membuka internet kita juga dapat melalui satelit, gelombang radio, Wi-Fi atau hotspot. Satelit. VSAT atau Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Protokol yang digunakan disebut WAP atau Wireless Application Protocol. Demikian anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang perangkat keras utama akses internet? Ya. Untuk mengetahui atau untuk menguji pengetahuan kita tentang perangkat keras akses internet, Ibu sudah menyediakan 5 evaluasi. Saya harapkan anak-anak mengerjakan evaluasi berikut. Apabila ada yang belum jelas, kalian bisa menghubungi, bisa online, atau kita bisa bertemu saat tatap muka. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.